Santa Cecilia. Kisah tentang Santa Cecilia sedikit berbau legenda. Dikisahkan Cecilia, seorang gadis bangsawan Romawi yang telah menjadi Kristen, konon semenjak kecil telah bertekad hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika dewasa, ayahnya menikahkannya dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia, jujur tetapi masih ateis. Dikisahkan bahwa pada saat perayaan pernikahan berlangsung, pengantin wanita yang cantik itu duduk menyendiri. Di dalam hatinya ia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan serta berdoa memohon pertolongannya. Ketika ia dan Valerianus, suaminya, tinggal sendirian di dalam kamar pengantin, Cecilia memberanikan diri berkata kepada suaminya, "Aku mempunyai suatu rahasia yang hendak kukatakan kepadamu. Aku mohon agar engkau mendengarkannya dengan sepenuh hati dan tetap menerima aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku telah bergaul untuk mempersembahkan kesucianku kepada Kristus. Aku mempunyai seorang malaikat yang selalu menjaga aku. Jika engkau berani menyentuh aku, maka malaikat pelindungku itu akan marah dan engkau akan menanggung banyak penderitaan. Tetapi jika engkau menghormati kesucianku, maka malaikat pelindungku itu akan mencintai engkau sebagaimana ia mencintai aku." Valerianus amat terperanjat ketika mengetahui bahwa istrinya seorang Kristen. Masa itu adalah masa penganiayaan bagi umat Kristen. Menjadi Kristen adalah terlarang, dan bila ketahuan akan ditangkap dan dihukum mati. Namun atas pengakuan istrinya itu, Valerianus berkata dengan lembut, "Tunjukkanlah kepadaku malaikatmu itu. Jika ia datang dari Tuhan, aku akan mengabulkan permintaanmu." Kata Cecilia, "Jika engkau percayakan Allah yang satu dan benar, serta menerima air pembaptisan, maka engkau dapat melihat malaikatku." Kemudian Valerianus pergi menemui uskup Roma atau Paus Gaius yang menerimanya dengan gembira setelah menyatakan pengakuan iman Kristen. Valerianus dibaptis dan pulang ke rumah. Di rumahnya ia terkesima menemukan Cecilia sedang berdoa dengan ditemani seorang malaikat. Malaikat itu kemudian mengenakan mahkota pada kepala mereka berdua. Tiburtius, saudara Valerianus, juga belajar iman Kristen dari Cecilia. Santa Cecilia mengisahkan Yesus dengan begitu indahnya sehingga tak lama kemudian Tiburtius juga minta dibaptis. Bersama-sama Tiburtius dan Valerianus melakukan banyak perbuatan amal kasih. Ketika penganiayaan atas orang Kristen semakin memuncak, kedua bangsawan itu selalu berupaya memberikan penguburan yang layak pada setiap martir Kristen yang terbunuh. Mereka akhirnya ditangkap. Dengan berani mereka memilih mati daripada mengingkari iman mereka kepada Yesus. Dengan penuh kasih sayang, Cecilia menguburkan jenazah mereka
Sebelumnya akhirnya ia sendiri juga tertangkap. Dalam penjara, Cecilia masih sempat mempertobatkan para penjaga yang berusaha membujuknya untuk mempersembahkan korban bakaran kepada berhala. Setelah ditahan beberapa lama, Cecilia dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ketika Cecilia dibakar dalam kobaran api sama sekali tidak menyakitinya. Akhirnya seorang algojo diperintahkan untuk memenggal kepala Cecilia. Ia menebaskan pedangnya 3 kali ke leher Cecilia. Cecilia langsung rebah tetapi tidak langsung wafat. Dalam sakratul maut tersebut, Santa Cecilia mengacungkan 3 jari dengan tangannya yang satu dan 1 jari di tangan yang lain. Ia masih menyatakan imannya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus sebelum menerima mahkota kemartirannya di surga. Makamnya ditemukan kembali tahun 817 dan dipindahkan ke gereja yang khusus dibangun untuk mengenangnya, Gereja Santa Cecilia di Roma. Makamnya dibuat kembali pada tahun 1599 dan tubuhnya ditemukan masih utuh. Perayaan 22 November. Salam kasih, Sugeng Pramono. Amin.